Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Apriyatni dengan NPM 202151035. Nah, di sini kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan bangun ruang sisi lengkung dengan soalnya diketahui sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 2 cm dan tinggi 7 cm. Tentukan luas permukaan dan volumenya. Nah, untuk itu kita akan membuat terlebih dahulu tabungnya. Oh iya, ini menggunakan aplikasi Cabrit 3D ya. Nah, untuk membuat tabungnya kita masuk ke menu line dan pilih circle. Kemudian klik sembarang pada mainnya dan kita tarik sehingga membuat sebuah lingkaran. Setelah itu kita klik titiknya dan kita ubah koordinatnya menjadi 1,2 dan negatif 0,75. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik set coordinates. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk jari-jarinya apakah sudah sesuai apa tidak. 2 cm. Oh, ternyata kelebihan ya, 2,1 cm. Untuk itu kita geser-geser sehingga menjadi 2 cm atau kita ubah di koordinatnya menjadi 1,15 dan negatif 0,85. Kita coba terlebih dahulu apakah sesuai 2 cm atau tidak. Kita set koordinat. Oh iya, bukan negatif 0,85, 0,15 ya, maaf. Nah, setelah itu klik menu perpendikular dan tempelkan di pusat lingkaran. Nah, klik 2 kali ya untuk menetapkan. Nah, setelah itu klik menu line dan pilih vektor, kemudian kita tempelkan juga pada titik pusat lingkaran. Nah, kita tarik ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek apakah sudah 7 cm apa belum. Nah, kalau belum, kita tarik hingga sesuai pada permasalahan, yaitu 7 cm. Nah, kita tarik pada poinnya sampai 7 cm. Nah, sedikit lagi. Nah, kemudian setelah itu klik menu plane dan pilih silinder untuk membuat tabung. Tempatkan di titik ujung lingkaran sampai ujung vektor. Nah, kita dapatkan sebuah tabung. Kita geser terlebih dahulu untuk nilai dari tabungnya. Nah, untuk mengetahui luas alas kita pilih menu desain dan pilih area. Tempatkan di alas tabung yaitu pada lingkaran. Nah, setelah itu kita untuk mengetahui volume kita klik menu tadi dan pilih volume dan tempatkan di tabungnya. Dapat kita lihat bahwa volumenya itu 87,7 cm kubik dan luas alasnya itu 12,6 cm persegi. Nah, setelah itu kita cek nih apakah benar volumenya itu 87,7 cm kubik. Sebelumnya kita cari terlebih dahulu luas permukaannya apakah sama atau tidak. Nah, untuk rumus luas permukaannya itu yaitu 2V kali R dalam kurung R tambah T. Nah, seperti itu. Kita masukkan R dan T-nya 2 kali V-nya itu kita pakai 3,14, kemudian dikali R-nya itu adalah 2 dalam kurung 2 ditambah tingginya itu 7 cm. Nah, setelah itu kita operasikan bahwa 2 kali 3,14 dikali 2, jadi didapatkan LP-nya itu 12,56 dikali 2 tambah 7 itu kan 9. Jadi luas permukaan sama dengan 12,56 dikali 9. Nah, 12,56 dikali 9 itu sama dengan 113,04 cm
kuadrat. Jadi untuk luas permukaannya itu kita dapatkan 113,04 cm kuadrat. Nah, setelah itu kita cari volumenya. Nah, untuk di sini kan menggunakan Cabri 3D itu dihasilkan 87,7 cm kubik ya. Kita coba menggunakan rumus bahwa rumusnya itu sama dengan V R pangkat 2 kali T. Nah, untuk V-nya kita pakai 22/7 karena T-nya itu kan 7 agar lebih gampang gitu. Nah, kita masukkan R-nya itu 2 ya. 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, 7 bagi 7 kan itu 1. Jadi untuk V-nya itu 22 dikali 2 pangkat 2 itu kan 4. 22 dikali 4 sama dengan 88 cm kubik. Nah, karena di sini kan 87,7 cm kubik itu jika dibulatkan menjadi 88. Berarti sama ya antara menggunakan rumus dan menggunakan aplikasi Cabri 3D. Nah, untuk luas permukaannya itu kita bisa temukan dengan menambahkan luas alas ditambah luas selimut, di mana luas alasnya itu kan 12,6 cm. Untuk luas selimutnya mohon maaf ini tidak dijelaskan bahwa luas selimutnya itu 100 ya. Jadi jika kita tambahkan menjadi 113,04 cm persegi. Lanjut kepada persoalan yang kedua, di mana soalnya diketahui bola voli mempunyai luas permukaan dan volume yang sama sebesar 113,5 cm kuadrat atau 113,5 cm persegi. Berapakah jari-jari dari bola voli tersebut? Nah, kita menggunakan circle ya, seperti tadi. Kita buat terlebih dahulu lingkarannya. Nah, kemudian kita pilih menu distance untuk melihat jari-jarinya. Kita klik pada titik pusat dari lingkaran. Sebentar. Nah, di sini ya, di titik pusat dari lingkaran, kemudian sampai ke titik ujung lingkaran. Kita dapatkan 2,4 cm. Untuk jari-jarinya belum mutlak ya. Kita buat terlebih dahulu bolanya dengan menggunakan tadi spare. Kita klik pada titik pusat sampai ke titik ujung dari lingkaran. Nah, setelah itu kita lihat kita lihat volumenya yaitu 58,2 cm kubik. Kemudian kita lihat luas alasnya didapatkan 72,6 cm persegi. Nah, setelah kita dapatkan luas alas dan volumenya, kita geser-geser sehingga volume serta luas permukaannya itu mendapatkan 113,5 cm. Meskipun memang tidak tepat ya, mungkin kita akan coba yang paling dekat dengan 113,5 cm ini. Nah, ini mungkin cukup 113 cm kubik. Sebentar. 113 cm. Nah, seperti ini. Nah, ternyata ketika volume serta luas permukaannya itu 113, di jari-jarinya kita dapatkan 3 cm. Nah, apakah benar? Kita tentukan menggunakan rumus ya. Untuk rumusnya itu kan LP itu sama dengan 4 LP itu sama dengan 4 pi R pangkat 2. Nah, LP-nya itu kan 113. Nah, kita ubah terlebih dahulu 113 ya untuk soalnya. Jadi kita tidak menggunakan 113,5 cm. 113 sama dengan 4, V-nya kita pakai ya 22/7, dimana 22 kali 4 itu kan 88. Jadi 88/7 dikali R pangkat 2.
Nah, setelah itu kita pindah ruaskan R pangkat 2-nya sehingga didapatkan R pangkat 2 sama dengan 113 dikali 7, yaitu 791 per 88. Nah, kita bagi 791 per 88 itu kan 8,9 ya. Jadi R pangkat 2 sama dengan 8,9, atau kita bisa bulatkan 8,9-nya menjadi 9 ya. R pangkat 2 sama dengan 9. Nah, jadi R-nya itu akar dari 9, yaitu 3. Jadi kita dapatkan bahwa jari-jari dari bola voli tersebut yaitu 3 cm. Nah, ini untuk permasalahan yang kedua, terbukti ya antara rumus dan aplikasi dan ketika menggunakan aplikasi Cabri 3D. Kita juga bisa mengubah warna dari fontnya. Nah, seperti ini. Saya di sini menggunakan warna pink mungkin ya. Nah, kita juga bisa mengubah background colornya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Nah, saya juga akan mengubah warna dari objeknya, yaitu di surface color. Nah, seperti ini. Ini mungkin sedikit akan menarik mungkin ya bagi para peserta didik gitu. Nah, itulah mengenai penyelesaian bola. Next, ke soal yang terakhir. Diketahui jari-jari kerucut 3 cm dan tingginya 4 cm. Berapa luas permukaan kerucut tersebut? Nah, seperti biasa kita menggambar terlebih dahulu, membuat terlebih dahulu circle-nya atau lingkarannya. Kita tarik seperti biasa, nah seperti ini. Kemudian kita klik perpendicular, kemudian ditempelkan di titik pusat. Klik 2 kali ya untuk menerapkannya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan vektor. Nah, ini vektor. Klik pada titik pusat, kemudian kita tarik ke atas dengan perkiraan tingginya itu 4 cm. Kita cek apakah sudah 4 cm atau belum. Ternyata lebih 0,3, sedangkan di soal itu 4 cm. Kita ubah-ubah terlebih dahulu sehingga mendapatkan 4 cm. Nah, sudah 4 cm ya untuk tingginya. Kemudian kita klik triangle dan pilih cone untuk membuat kerucut ya. Kita klik dari titik ujung vektor sampai ke titik ujung lingkaran. Setelah itu kita membuat segmen mungkin ya untuk membuat sebuah jari-jari, dan kita tentukan jari-jarinya. Nah, seperti ini dari ujung lingkaran sampai titik pusat. Kita cek apakah jari-jarinya sudah 3 cm atau belum. Di menu distance dan pilih length. Ternyata lebih ya, 2,4 cm. Kita geser-geser sehingga mendapatkan 3 cm. Nah, kita geser. Nah, sudah 3 cm ya untuk jari-jarinya.
Setelah itu kita akan mencari garis pelukisnya menggunakan triangle. Kita tempatkan di titik ujung lingkaran. Setelah itu tempatkan juga di titik pusat lingkaran. Nah, tarik ke atas yaitu di ujung vektor. Nah, kita dapatkan tuh garis pelukisnya. Kita cek berapakah nilai dari garis pelukisnya menggunakan menu distance dan kita pilih line. Nah, ternyata untuk garis pelukisnya itu 5 cm. Kita cek untuk luas alasnya dan luas selimutnya. Untuk luas alasnya itu ada 28,2 cm dan untuk luas selimutnya itu ada 46,8 cm. Nah, karena sudah kita dapatkan untuk luas alas, luas selimut, serta garis pelukisnya, kita cek apakah sama antara Cabri 3D dan rumus. Kita cari terlebih dahulu untuk garis pelukisnya menggunakan rumus, yaitu S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Untuk R-nya itu kan ada 3 cm dan untuk tingginya itu ada 4 cm. Kita substitusikan. Jadi S pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Setelah itu kita operasikan nih. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 itu yaitu kan 3 pangkat 2 itu 9 ya, dan untuk 4 pangkat 2 nya itu 16. Jadi S pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 16. 9 tambah 16 itu kan 25. Jadi untuk S pangkat 2 nya itu sama dengan 25. Nah, di sini kita dapatkan bahwa S-nya itu akar dari 25 yaitu 5 cm. Sekarang kita akan mencari luas permukaannya. Untuk luas permukaannya itu VR dalam kurung S ditambah R. Kita substitusikan. Untuk R-nya itu ada 3 dan S-nya itu yaitu 5. V itu 3,14 dikali R-nya 3 dalam kurung S-nya itu ada 5 dan ditambah R-nya itu 3. Nah, setelah itu kita tambahkan 5 tambah 3 nya itu kan 8. Jadi LP sama dengan 3,14 dikali 3 dikali 8. Nah, kalikan terlebih dahulu 3 kali 8 nya. Jadi didapatkan 3,14 dikali 24. Kemudian kita dapatkan tuh 24 dikali 3,14 itu kan sama dengan berapa? Coba 3,14 dikali 24. Oh, ya 75,4 cm pangkat 2 ya. Nah, di sini untuk garis pelukisnya itu sudah benar ya, 5 cm sesuai antara rumus dan aplikasi Cabri 3D. Nah, sekarang untuk mengeceknya apakah sama dengan Cabri 3D atau tidak untuk luas permukaannya, kita ketahui bahwa untuk luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, untuk luas selimutnya itu kan 46,8 ditambah luas alasnya 28,2. Jika kita tambahkan yaitu 46,8 ditambah 26,2 itu sama dengan 75 ya. Nah, kalau misalkan nih yang tadi pakai rumus 75,4 kita bulatkan. Jadi kan sama ya. 75 dengan 75 menggunakan rumus dan menggunakan Cabri 3D. Nah, berarti kita untuk soal ini kita sudah selesai. Antara rumus dan aplikasi Cabri 3D sudah sesuai ya. Nah, untuk itu
Video ini dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga ilmu yang tadi saya sampaikan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.